杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tuan. Melihat Yang Ke akhirnya tiba, Liu Yan menghela nafas lega. Tubuhnya yang besar bergoyang, berubah kembali menjadi wujud manusia, dan dia berdiri dengan hormat di belakang Yang Ke. Yang Ke melirik Zhang Roshi, menyadari bahwa dia diselimuti penghalang api hitam. Di dalam api itu terpancar aura yang menakutkan sekaligus familiar. Dia segera mengerti bahwa Liu Yan menggunakan kekuatan terkuatnya untuk melindungi Zhang Roshi. Jika tidak, meskipun Liu Yan bukan tandingan ketiga orang ini, dia tidak akan berada dalam keadaan menyedihkan seperti ini sejak awal. Anda telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Terima kasih atas kerja keras Anda. Yang Ke mengangguk. Itu tugas saya, jawab Liu Yan acuh tak acuh. Yang Ke menoleh lagi, tatapannya menyapu dingin ketiga orang di bawahnya. Siapa Anda? Wagu yang hampir menderita kerugian besar di tangan Yang Ke berteriak dengan marah. Mengapa Anda merusak rencana kami? Yang Ke menyeringai dan berkata, apakah Anda tuli? Tidakkah Anda mendengar bagaimana dia memanggil saya barusan? Wagu merutkan kening dan berkata, jadi Anda pemilik roh artefak ini? Setidaknya Anda tidak sebodoh itu. Yang Ke mencibir. Kelancangan. Wagu meraung marah. Seorang sampah tingkat pertama alam sumber Do berani memiliki roh artefak seperti ini. Nah, saya sarankan Anda menyerahkan roh artefak ini dengan patuh, dan mungkin saya akan mengampuni nyawa Anda. Kalau tidak, apa? Tempat ini akan menjadi tempat pemakaman Anda hari ini. Wagu berteriak dengan ganas. Yang Ke tak kuasa menahan tawa. Tawanya arogan dan tak terkendali, seolah sama sekali tidak menganggap serius lawannya. Setelah beberapa saat, senyumnya menghilang dan dia tiba-tiba berkata dengan suara berat. Jika itu yang Anda katakan, maka bersiaplah untuk mati. Begitu selesai berbicara, Yang Ke tiba-tiba melambaikan tangannya. Dengan gerakannya, tekanan aneh tiba-tiba turun dari langit. Ngara di bawah yang sudah gelap tiba-tiba menjadi lebih gelap, seolah-olah sesuatu telah menghalangi sumber cahaya di atas. Wagu dan yang lainnya mendongak dengan takjub, dan sesaat kemudian mereka semua berseru kaget. Apa-apaan itu? Ini tidak bagus, cepat bersembunyi. Ketiganya berteriak dan berpencar ke kedua sisi. Tuar! Sebuah benda besar tiba-tiba jatuh dari langit, menghantam tanah dan menghancurkan bumi. Benda besar itu tampak seperti monster manusia, setinggi bangunan 7 atau 8 lantai. Tubuhnya terbuat dari batu padat dengan tepi yang tajam. Wagu dan yang lainnya tercengang, bahkan dengan pengetahuan dan pengalaman mereka yang terbatas, ketiganya sesaat tidak yakin apa benda ini. Sekaligus benda itu menyerupai iblis batu legendaris. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, mereka menyadari bahwa itu bukan iblis batu. Iblis batu tidak mungkin sebesar ini. Oh, akhirnya memutuskan untuk melepaskan saya. Tubuh Dharma menggelengkan kepalanya dan mengayunkan lengannya begitu cepat. Tampak seolah-olah belum menghirup udara segar selama bertahun-tahun dan merasa sangat kesepian. Dan memang itulah kenyataannya. Sejak hari tubuh Dharma menyerap benua terapung dan setelah Yang Ke bekerja sama dengannya untuk melawan penguasa bintang ungu yang menyimpannya di mutiara alam mistis. Selama bertahun-tahun, tubuh Dharma tidak pernah meninggalkan mutiara alam mistis. Lagi pula tubuhnya terbentuk dari penggabungan seluruh benua, membuatnya terlalu besar. Jika Xiuyan ingin memanggilnya dari alam mistis kecil, ia harus mengeluarkan sejumlah besar indera ilahi.
Saat bertarung dengan orang lain, bagaimana Yangke bisa memiliki energi cadangan untuk memanggil tubuh Dharma? Ia hanya bisa membiarkannya tetap di dalam, dan seiring waktu berlalu, manfaat dari fisik unik ras golem batu perlahan-lahan terwujud, dan ia terus-menerus menempa tubuhnya. Kotoran dihilangkan, menyebabkan tubuhnya yang besar secara bertahap menyusut, namun ia masih belum siap untuk dipanggil sesuka hati. Munculnya teknik pertempuran menelan surga adalah titik balik. Teknik ini praktis dibuat khusus untuk tubuh Dharma. Sejak menguasai teknik pertempuran melahap langit dikombinasikan dengan kemampuan ilahi bawaan ras golem batu, tubuh Dharma telah mengalami peningkatan luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun demikian, itu masih merupakan makhluk kolosal bagi manusia. Yangke merasakan indera ilahnya terkikis hampir sepertiga setelah memanggilnya. Tubuh yang begitu besar tanpa diragukan lagi menciptakan dampak visual yang mengejutkan, dan ditambah dengan penampilan yang aneh. Huagu dan dua lainnya tercengang seolah-olah dalam mimpi, tidak dapat mempercayai mata mereka. Saat tubuh Dharma memanas, puing-puing di tubuhnya terus berjatuhan, menimbulkan suara gemericik. Tanpa Yangke perlu menjelaskan apapun, tubuh Dharma segera memahami situasinya dan tahu bahwa Huagu dan yang lainnya adalah musuh, bukan teman. Jadi ia menyeringnya pada Huagu yang tercengang dan berkata dengan suara berat, "Tingkat ketiga alam sumber Doya. Sebagai orang pertama yang mati di tangan saya selama bertahun-tahun, itu bukan penghinaan terhadap status saya. Sekarang terserah pada Anda, saya ingin melihat kemampuan supernatural macam apa yang Anda miliki." Yangke mengangguk ringan. Akan ada kejutan yang tak terduga. Avatar itu tersenyum dan sambil berbicara tiba-tiba ia membungkuk dan melayangkan pukulan ke arah Huagu. Tinju itu seperti tidak membawa jejak energi, hanya serangan langsung, tetapi hembusan angin yang dihasilkannya menerjang Huagu seperti angin puting beliung, mencoba menelannya. Huagu ketakutan dan berteriak, "Anda bercanda!" Ia tidak berani lengah dan melompat ke udara. Meskipun kultivasinya tidak lemah, mencapai tingkat ketiga alam sumber Do, bagaimana mungkin ia berani menghadapi serangan raksasa seperti itu secara langsung? Tubuh Dharma itu sangat besar, membuatnya agak kurang lincah dalam gerakannya. Namun tampaknya ia telah mengantisipasi hal ini, dan begitu Huagu melompat ke udara, ia mengepakkan tinju lainnya dan membantingnya ke udara. Huagu mengeluarkan teriakan aneh lainnya dan buru-buru menghindar. Situasi seketika berubah menjadi keuntungan yang luar biasa. Setelah beberapa kali menghindari serangan tubuh Dharma, Huagu merasa jauh lebih tenang. Berpikir dalam hati bahwa golem batu raksasa ini hanya tampan. Serangannya sebenarnya menonton dan sederhana, dan mudah dihindari. Tepat ketika pikiran itu terlintas di benaknya, tubuh Dharma tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, "Melompat-lompat seperti kutu. Kalau Anda laki-laki, ayo lawan langsung." Huagu berteriak, "Anda pikir saya bodoh? Berani-beraninya Anda mengatakan hal-hal kekanak-kanakan seperti itu." "Hei!" Tubuh Dharma menyeringai. "Mau berhasil atau tidak, mencoba tidak akan membunuh Anda. Kalau begitu." Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, telapak tangan menghadap ke bawah, dan kekuatan aneh melonjak keluar. Tanah dan kerikil di tanah berjatuhan seolah tertarik oleh sesuatu kekuatan, dan dengan cepat melonjak ke arah telapak tangan tubuh Dharma. Dalam sekejap mata, sebuah benda seperti tombak muncul di tangan tubuh Dharma. Tombak ini murni terbuat dari kerikil dan tanah dari dasar ngarai, tetapi terlihat sangat kokoh dan tak terkalahkan. Jelas diperkuat oleh kekuatan tubuh Dharma. Dengan tombak di tangan dikombinasikan dengan tubuh Dharma yang besar, ia tampak benar-benar megah dan tak terkalahkan. Ia menggenggam tombak itu, mengarahkannya ke arah Huagu dan menusukkannya dengan ganas. Segera suara tajam dan menusuk terdengar dan pusaran besar muncul di kehampaan. Celah yang terbuka akibat kekuatan luar biasa. Serangan ini tampaknya mengabaikan batasan ruang.
Tiba tepat di depan Huagu, mata Huagu membelalak kaget. Dan dengan panik dia membuka mulutnya dan sebuah harta karun bundar seperti perisai dipanggil, berubah menjadi penghalang cahaya untuk menghalanginya. Tombak itu menghantam penghalang cahaya dengan kekuatan luar biasa, menghancurkannya berkeping-keping dan melanjutkan lintasannya ke dinding ngarai. Raungan yang lebih besar menyusuk dan kerikil berjatuhan. Sebuah kawah bundar besar muncul di tempat tombak itu menghantam. Huagu bermandikan keringat dingin, terbaring pucat dan meringkuk di samping, mengerang dalam hati. Jika dia tidak menghindar dengan cepat, serangan mengerikan itu saja sudah cukup untuk melenyapkannya. Perisai bundarnya adalah harta karun pertahanan tingkat sumber do kelas menengah yang telah menyelayaninya selama bertahun-tahun, memberikan kontribusi besar dalam pertempuran besar dan kecil. Bahkan harta karun penyerangan tingkat sumber do kelas tinggi pun hampir tidak dapat meninggalkan bekas padanya. Namun hari ini tombak itu hancur dalam satu pukulan oleh raksasa batu yang aneh. Harta pertahanan tingkat Do Yuan menengah tidak berbeda dengan berbuat dari kertas. Yang terpenting, tombak itu murni terbuat dari lumpur dan kerikil, dan Huagu dengan jelas melihat seluruh proses pembentukannya. Serangan lawannya begitu luar biasa, bagaimana mungkin dia bisa melawan pertempuran ini? Pada saat ini, Huagu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa ingin mundur, dan pada saat yang sama, dia sangat kesal. Sejak Yang Ke muncul, dia seharusnya menyadari bahwa melawan murid-murid dari sekte besar akan sia-sia. Bahkan jika murid-murid dari sekte besar ini tidak sekuat dirinya, mereka pasti memiliki teknik dan harta pamungkas yang diberikan oleh para tetua mereka. Dan tidak satu pun dari mereka yang boleh diremehkan. Tetapi dia dibutakan oleh keserakahan dan ketamakan dirinya sendiri. Dan dia meremehkan tingkat kultivasi Yang Ke yang berada di tingkat pertama alam sumber Do. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Mengapa wajah Anda begitu pucat? Kemana keberanian Anda pergi? Suara mengejek dari tubuh Dharma terdengar dan Huagu melihat sekeliling dan tiba-tiba merasakan kram di kakinya. Tubuh Dharma menurunkan tangannya dan tanah serta kerikil di tangan berguling dan menggeliat. Dengan cepat membentuk dua tombak di tangannya yang persis sama seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, Liu Yan dan Xiaoning sudah mulai bertarung. Liu Yan baru saja dikepung dan diserang oleh mereka bertiga dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia dipenuhi amarah, jadi sementara tubuh Dharma berurusan dengan Huagu, dia mengejar Xiaoning. Meskipun kultivasi Xiaoning sedikit lebih tinggi darinya, Liu Yan masih bertarung imbang dengannya dan bahkan memiliki sedikit keunggulan. Kali ini Liu Yan tidak mengungkapkan wujud aslinya, tetapi hanya bertarung dalam wujud manusia. Dalam wujud ini Liu Yan hanya dapat melepaskan 80% kekuatannya. Menunjukkan bahwa jika dia mengungkapkan wujud aslinya, dia benar-benar dapat menekan Xiaoning. Lagi pula Liu Yan telah menyerap dan melahap api langka langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan kemajuan roh senjata sangat sulit. Berkali-kali lebih sulit daripada orang seniman bela diri manusia. Makhluk istimewa seperti Liu Yan yang lahir dari takdir langit dan bumi seringkali memiliki kemampuan untuk bertarung di luar level mereka. Jadi wajar jika Xiaoning bukanlah tandingan baginya. Di bawah ngarai, dua medan pertempuran berbenturan sengit. Yang Ke tidak bergerak. Begitu pula Zoan. Yang Ke tetap diam karena dia ingin melihat kejutan apa yang disiapkan avatarnya untuknya. Dan juga untuk melindungi Zhang Roshi, agar gerakan avatarnya tidak terlalu besar dan mengganggu kultivasinya. Zoan tetap tak bergerak sepenuhnya karena Yang Ke. Saat ini indera ilahi Yang Ke menyelimutinya seperti pisau tajam yang tergantung terbalik, memberinya ilusi mengerikan bahwa gerakan sekecil apapun akan mengakibatkan dirinya tercabik-cabik. Hal ini membuat wajahnya pucat dan hatinya dipenuhi rasa takut dan gelisah yang mendalam. Dia dapat merasakan bahwa indera ilahi Yang Ke sekuat ahli alam sumber do tingkat 3, jauh melampaui miliknya sendiri.
Bertarung melawan orang seperti itu pasti tidak akan memberinya keuntungan apapun. Dan mengamati medan perang, baik Huagu maupun Xiaoning tampaknya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia diam-diam tahu dengan getir bahwa kali ini dia berada dalam masalah besar. Joan melirik Yang Ke secara diam-diam dan mendapati bahwa yang lain tidak memperhatikannya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia memaksakan senyum, menggenggam tangannya dan berkata, "Temanku." Yang Ke menoleh, menatapnya dan berkata dengan tenang, "Apakah Anda punya kata-kata terakhir?" Bibir Joan berkedut dan dia berkata dengan canggung, "Temanku salah paham. Saya ingin memberitahu Anda bahwa saya tidak mengenal kedua orang ini. Kami hanya bertemu secara kebetulan dan bepergian bersama." Yang Ke menatapnya acuh tak acuh, tidak berpengaruh. Sebaliknya kedua orang lainnya terkejut ketika mendengar kata-katanya. Xiaoning sambil menghindari serangan mematikan Liu Yan menatap Joan dengan tidak percaya dan berkata, "Kakak Zhou, apa yang Anda katakan?" Huan juga marah dan berkata dengan geram, "Joan, bahkan sekarang Anda masih ingin tidak ikut campur. Kenapa Anda tidak bertindak? Orang itu memanggil Anda kakak," kata Yang Ke melirik Xiaoning. Joan berkata dengan serius, "Dia sudah gila, teman, jangan dengarkan omong kosongnya." Sambil berbicara, ia memasang senyum menjilat dan berkata kepada Yang Ke, "Teman, saya benar-benar tidak bermaksud menyakiti Anda. Saya hanya terseret oleh orang itu dan tidak punya pilihan selain turun dan menyelidiki. Serangan saya pada roh artefak Anda barusan juga karena terpaksa. Untungnya roh artefak Anda tidak terluka. Ini adalah keberuntungan di tengah kemalangan. Saya harap Anda bisa bermurah hati dan tidak mempermasalahkannya." Begitu ia mengucapkan kata-kata tak tahu malu ini sebelum Yang Ke bisa menjawab, Huagu di seberang sana memerah karena marah dan hampir memuntahkan seteguk darah. Dengan amarah yang meluap, urat-urat di tubuhnya menonjol, ia meraung, "Bajingan tak tahu malu, Anda tidak punya rasa malu." "Diam!" Joan tiba-tiba berteriak dengan penuh keyakinan. "Mulai hari ini saya, Zhou, tidak ada hubungannya dengan Anda." Huagu hampir gila karena marah, mengeluarkan teriakan aneh. Pikirannya kacau, ia akhirnya lengah dan dikejutkan oleh tubuh Dharma yang mentakkan kakinya ke tanah dan meraung, "Buat penjara di tanah!" Sebuah kekuatan aneh melonjak dari tubuhnya yang besar dan tanah tiba-tiba mulai mengalir seolah-olah berubah menjadi cairan. Tidak hanya itu, tetapi tangan-tangan panjang bahkan tumbuh dari tanah yang mengalir, terbang ke langit seperti cambuk. Karena lengah, Huagu segera terjerat oleh cambuk-cambuk ini. "Tidak bagus!" teriak Huagu panik. Tepat ketika ia mencoba melepaskan diri dari ikatan cambuk, ia merasakan kekuatan luar biasa menariknya dari bawah, menyeret tubuhnya tanpa kendali ke dalam tanah. Hanya misalkan kepalanya yang mencuat. Anehnya, begitu Huagu tenggelam ke dalam tanah yang mengalir kembali ke keadaan semula, menjadi sekeras batu. Tidak peduli bagaimana Huagu berjuang, ia tidak bisa membebaskan diri. Ia seperti seseorang yang terjebak di rawa tanpa jalan untuk maju atau mundur. Benar-benar terpenjara. Tubuh Dharma yang besar berdiri di hadapannya seperti gunung, menghalangi semua cahaya. Oh, kemampuan ilahi baru. Mata Yang Ke berbinar, cukup terkejut. Dia ingat bahwa tubuh Dharma tidak akan menggunakan teknik rahasia semacam ini sebelumnya. Dia tidak tahu apakah dia sendiri yang memahaminya, atau apakah itu bakat klan boneka batu, atau dari teknik pertempuran menelan surga. Di sisi lain, kaki Joan mulai gemetar, melihat bahwa bahkan Huagu di tingkat ketiga alam sumber Do telah dikalahkan dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana dia berani tinggal di tempat yang sama lebih lama lagi? Dia dengan cepat menggenggam tangannya dan berkata, "Itu saja yang ingin saya katakan. Saya akan pergi." Sambil berbicara, dia bersiap untuk meninggalkan tempat ini dan mencari nafkah. "Siapa bilang Anda boleh pergi?" Yang Ke melambaikan tangannya, sebuah pedang sabit menebas di jalannya.
Joan berhenti, berbalik dan tertawa canggung. Lalu, apa lagi yang dibutuhkan teman ini? Meskipun ia menunjukkan sikap patuh, kilatan kewaspadaan tetap ada di matanya. Yangka tidak ragu bahwa ia menyerangnya. Joan akan segera membalas. Seseorang yang begitu mudah mengkhianati sesama muridnya bukan tidak mempercayai siapapun. Ini bukan perintah, kata Yangka dengan tenang. Tapi karena Anda bilang Anda tidak berada di pihak mereka, setidaknya Anda harus melakukan sesuatu untuk membuktikan diri Anda, kan? Melakukan sesuatu? Mata Joan berkedip, tetapi ia dengan cepat mengangguk dan berkata, "Saya mengerti temanku, tunggu saja dan lihat." Setelah mengatakan ini, ia sekali lagi memanggil pusaka tombak panjangnya, menuangkan kekuatan sumber ke dalamnya, dengan kekuatan hukum berputar di sekitarnya. Dengan lompatan, ia menyerbu ke arah lingkaran pertempuran antara Liu Yan dan Xiaoning. Saat tombak itu bergetar, lingkaran cahaya meledak di ujungnya. "Tombak ilahi primordial!" Yang meraung, matanya dipenuhi niat membunuh. Targetnya langsung ke Xiaoning, sehingga Xiaoning terkejut. Di bawah serangan Liu Yan, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, dan barusan perilaku Joan yang tidak tahu malu telah mengganggu pikirannya. Dia sekarang berjuang untuk bertahan ketika Joan tiba-tiba menyerang dengan tombaknya, dan dia langsung merasakan nafas kematian. Setelah nyaris berhasil menangkis serangan Liu Yan, Xiaoning berteriak, "Kakak Zhou, apakah Anda gila?" Joan mendengus dingin, tetap diam. Tiba-tiba tombaknya mengeras, lalu ditarik, dan kemudian menusuk ke depan lagi. Serangan mengerikan itu hanya beberapa milimeter dari Xiaoning, berubah arah dan melesat ke arah Liu Yan. "Saya tahu Anda akan melakukan ini." Liu Yan tetap tenang meskipun panik, mendengus dingin sambil membuka mulutnya. Pilar api berderak dengan kekuatan petir yang dahsyat melesat ke arah mereka. Tuar! Sebuah lingkaran cahaya besar meledak menelan sosok ketiga orang di medan perang. Bertahan lama. Pada saat yang sama, bibir Yangka melengkung membentuk senyum mengejek. Dia jelas melihat bahwa setelah Joan mengelabui Liu Yan dengan serangan ini, dia segera menggunakan teknik rahasia, membakar darah intinya. Seluruh tubuhnya bersinar merah tua, seolah diselimuti kabut darah, melarikan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi ke dalam mengarai. "Plin-plan, sungguh hina," puji Yangke. Jika dia berada di posisi Joan, dia mungkin tidak akan lebih baik untuk bertahan hidup. Namun tipu dayanya tidak hanya mengalihkan perhatian Liu Yan, tetapi juga menipu Xiaoning. Membuatnya benar-benar tercengang. Dia pikir dia pasti sudah mati, tetapi setelah menyadari dia tidak terluka, Liu Yan menyerangnya lagi. Dia tidak punya pilihan selain menggetakkan giginya dan terus bertarung. Jauh di dalam ngarai, Joan melarikan diri dengan panik. Melihat Huagu di penjara, dia tahu dia akan mati jika dia tidak melarikan diri. Terlepas dari apapun raksasa batu aneh itu, pemuda di tingkat pertama alam sumber doa itu jauh melampaui kemampuannya. Dia belum pernah melihat monster seperti itu sebelumnya. Kekuatan spiritual seorang seniman bela diri alam sumber doa tingkat pertama setara dengan tingkat ketiga. Seperti kata pepatah, orang bijak tunduk pada keadaan. Dan Joan selalu mahir beradaptasi dengan situasi yang berubah. Di dalam sektenya, dia terampil dalam membina hubungan. Teknik pembakaran darah ini menghabiskan banyak energinya sendiri, tetapi dapat meningkatkan kecepatannya hingga setengahnya untuk waktu singkat. Dia yakin bahwa bahkan jika Yangke lebih kuat, dia tidak akan bisa mengejarnya. Namun pikiran ini baru saja terbentuk ketika riak muncul di kampaan di depannya. Fluktuasi energi spesial yang jelas terpancar dari arah itu. Joan terkejut dan melihat ke depan dengan curiga. Dia melihat sesosok pelan muncul dari kehampaan, menatapnya dengan tatapan mengejek. "Anda..." Mata Joan melebar menatap Yangka dengan tidak percaya, berseru, "Bagaimana mungkin
Namun dia juga cukup berpengetahuan. Dia segera menghubungkan titik-titik dan berseru dengan ngeri. Kekuatan ilahi spesial. Pemandangan di hadapannya selain teknik teleportasi legendaris yang dikuasai oleh seorang ahli bela diri yang telah menguasai kekuatan spesial, Xiao An tidak dapat menemukan penjelasan lain. Meskipun beberapa harta karun khusus juga dapat menembus kehampaan dan melakukan hal serupa, Xiao An belum pernah melihat Yang Ke menggunakan kekuatan harta karun. Dia segera menyadari bahwa pria di depannya ini adalah seseorang yang telah menguasai kekuatan spesial. Setelah menyadari hal ini, wajah Xiao An menjadi pucat pasi. Siapapun yang berakal sehat tidak akan lari dari seseorang yang mahir dalam kekuatan spesial. Itu hanya akan sia-sia. Pada saat ini, Xiao An merasa seperti menelan ramuan pahit. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Yang Ke langsung menyela. Apapun yang Anda katakan, saya akan menganggapnya omong kosong. Dengan itu, Yang Ke melambaikan tangannya dan puluhan pedang bulan melesat liar. Hati Xiao An hancur berkeping-keping. Dia mengacungkan tombaknya, memutarnya di depannya dalam formasi padat dan tak tertembus untuk membela diri. Serangkaian suara dentingan terdengar dan meskipun pedang bulan berhasil diblokir, Xiao An terpaksa mundur berulang kali sebelum ia bisa kembali berdiri tegak. Yang Ke menghilang. Xiao An terkejut dan segera melepaskan indera ilahinya, tetapi ia tidak menemukan jejak Yang Ke. Secara naluriah, ia berbalik dan menusukkan tombaknya tetapi mengenai udara kosong. Tidak ada siapapun di sana. Sebuah suara dingin seperti panggilan kematian datang dari belakangnya. Sejuta pancaran pedang mengejar bulan dan melahap serigala. Niat pedang yang mengerikan memenuhi udara dan pancaran pedang yang tak terbatas menebas ke bawah, mengubah ngarai gelap menjadi terang benderang dalam sekejap. Pada saat itu, Xiao An tampak dibantu secara ilahi. Ia meraung, bangkit untuk memblokir dan melepaskan semua kemampuannya. Dengan panik menuangkan energi sumbernya ke tombaknya, menciptakan ribuan bayangan tombak momentumnya seperti pelangi. Energi dahsyat menyembur melalui kehampaan. Kekuatan jurus pamungkas meledak ke segala arah. Rintihan teredam bergema dan darah berceceran. Setelah cahaya putih menyilaukan menghilang, Yang Ke memegang pedang sejuta berdiri tenang di samping. Tidak jauh dari situ, Xiao An berlumuran darah. Tubuhnya penuh luka berbagai ukuran. Dagingnya terkoyak, tulangnya terlihat. Pakaiannya compang-camping dan cahaya merah tua yang sebelumnya menyala di sekitar tubuhnya telah lenyap. Auranya sangat lemah hingga hampir tak terlihat. Dia berusaha menggerakkan matanya, tatapannya tertuju pada pedang sejuta di tangan Yang Ke. Senyum masam muncul di bibirnya saat dia mengucapkan dengan suara serak. Harta karun kaisar, kematian saya tidak adil. Dengan itu dia langsung jatuh ke tanah, matanya dengan cepat kehilangan kilonya di udara. Ketika Yang Ke kembali, pertempuran antara Liu Yan dan Xiaoning telah berakhir. Dan sepertinya yang diharapkan, Liu Yan menang telak. Namun dia tidak membunuh Xiaoning, melainkan melumpuhkannya dan meninggalkannya tergeletak di tanah. Aura Xiaoning lemah dan dia terus mengerang dan meraung kesakitan, tampak sangat menyedihkan. Di sisi lain, Hua Gu masih terperangkap di dalam tanah, hanya kepalanya yang terlihat. Tubuh Dharmanya duduk bersila di depannya. Kedua tangannya yang besar terlentang seperti dua cakar raksasa, berusaha meraih ke lokasi Hua Gu. Kemudian sebuah kekuatan misterius terpancar dari kedua tangan raksasa itu. Di bawah pengaruh kekuatan ini, kekuatan sumber dan bahkan esensi daging dan darah di dalam tubuh Hua Gu berubah menjadi energi spiritual murni, mengalir ke dalam tubuh Dharma dan sepenuhnya diserap olehnya. Melihat pemandangan ini, mata Yang Ke sedikit menyipit. Tuan, Liu Yan berjalan mendekat, matanya yang indah dipenuhi kengerian dan bertanya dengan suara rendah. Teknik macam apa ini? Dia juga ketakutan oleh tindakan tubuh Dharma. Meskipun Hua Gu dan dua orang lainnya telah melakukan perbuatan keji dan tercela dan pantas mati.
Apa yang dilakukan tubuh Dharma sekarang tampaknya adalah mengekstrak esensi dan kekuatan dari tubuh Wagu dan mengubahnya menjadi modalnya sendiri yang kuat. Saat tubuh Dharma mengerahkan kekuatannya, tubuh fisik Wagu dengan cepat layu, seperti buah yang kehilangan kelembapannya. Kulitnya retak, wajahnya pucat, dan tingkat kultivasinya di tingkat ketiga alam sumber Do melemah dan kecepatan yang sangat mengerikan. Kematian semacam ini di mana seseorang mengalami keputusasaan dan siksaan sebelum mati, jauh lebih mengerikan daripada dicabik-cabik. Teknik pertempuran menelan surga. Yangka menjawab dengan suara rendah. Dia juga agak terkejut, tidak menyangka bahwa tubuh Dharma telah mengkultivasi teknik pertempuran menelan surga hingga sejauh ini. Adegan di hadapannya tampak agak familiar. Kembali di penjara tulang sekte bulu biru ketika dia membebaskan Wu Mengcuan. Wu Mengcuan menggunakan teknik pertempuran menelan langit untuk menelan semua seniman bela diri lainnya di penjara tulang, menyebabkan mereka mati dengan mengerikan. Dengan demikian, ia pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu yang sangat singkat. Tubuh Dharmanya jelas belum mencapai tingkat kekuatan spontan Wu Mengcuan, tetapi sifatnya sama. Keduanya menyerap kekuatan orang lain untuk memperkuat diri mereka sendiri. Teknik pertempuran penelan surga dapat menelan semua makhluk hidup di dunia. Ketika dikembangkan hingga puncaknya, teknik ini sangat dominan dan tak terhentikan. Justru karena Kaisar Penelan Langit mengembangkan teknik seperti itu yang menimbulkan kemarahan massa, sehingga menabur benih kehancurannya sendiri. Teknik ini terlalu mendominan dan jahat. Liu Yan mengerutkan kening tampak tidak senang. Yangka mengangguk sedikit setuju. Setelah menyaksikan pemandangan di hadapannya, ia harus mengakui bahwa ini adalah teknik yang sangat jahat dan dominan. Sementara keduanya berbicara, Wagu telah kehilangan kekuatan hidupnya. Tubuhnya tinggal tulang dan kulit, tampak bahkan tanpa daging dan darah. Namun tubuh Dharmanya tampak tidak puas, mengulurkan tangan dan menarik Sioning yang setengah mati ke sisinya. Mengulangi proses tersebut. Jeritan mengerikan menggema lama di bawah ngare. Sesaat kemudian Sioning juga menjadi mayat kering. Tubuh Dharma akhirnya menghela nafas lega. Yangka jelas merasakannya. Setelah menggunakan teknik pertempuran melahap surga untuk menyerap seluruh kultivasi dua pendekar alam sumber Do, aura tubuh Dharma telah menguat secara nyata. Matanya yang dulunya jernih kini entah mengapa terkedip dengan cahaya aneh. Melalui koneksi ilahi mereka, Yangka samar-samar merasakan bahwa gumpalan roh yang bersemayam di dalam tubuh Dharma telah menjadi agak berbeda. Aura aneh masih melekat di dalamnya. Teknik ini Anda tidak mengkultivasinya saat itu. Itu memang keputusan yang bijak, kata tubuh Dharma dengan suara teredam. Bagaimana? Yangka mengangkat alisnya. Tubuh Dharma berkata, sebelumnya saya hanya menyerap esensi berbagai mineral. Tanpa menyadari apapun, saya hanya merasa bahwa teknik ini sangat ampuh dan mengkultivasinya meningkatkan kekuatan saya dengan cepat. Tapi sekarang sesuatu memengaruhi jiwa saya. Itu membuat saya tanpa sadar haus darah, ingin membunuh, ingin melahap lebih banyak. Saat ia berbicara, cahaya merah samar berkedip di matanya. Kecanduan. Yangka bergumam pada diri sendiri sambil mengelus dagunya. Tubuh Dharma menggelengkan kepalanya berkata, bukan itu intinya. Intinya adalah saat menggunakan teknik ini untuk melahap energi, ia juga melahap hal-hal lain, sehingga mempengaruhi sifat sejati seseorang. Saya mengerti. Yangka mengangguk lalu bertanya, jadi bagaimana sekarang? Saya baik-baik saja. Tubuh Dharma melambaikan tangannya. Saya menduga hal-hal lain yang ditelan adalah dendam yang tersisa dari para pendekar bela diri yang telah meninggal atau kepanikan dan kemarahan mereka sebelum kematian. Jika Anda menyerap hal-hal seperti itu akan sangat sulit untuk mengatasinya. Tetapi saya berbeda.
Sambil berkata demikian, tubuh Dharma menyeringai, menepuk tubuhnya dan berkata dengan bangga, "Ini adalah tubuh klan boneka batu. Secara alami mampu memurnikan kotoran. Saya rasa saya hanya perlu istirahat sebentar dan saya akan baik-baik saja." "Kalau begitu, jangan tunda. Anda harus kembali dulu," kata Yang Ke, mengambil mutiara Xuanji dari tangan Liu Yan, dan dengan sebuah pikiran dia memasukkan tubuh Dharma ke dalamnya. "Tuan, apakah Anda akan baik-baik saja?" tanya Liu Yan dengan khawatir. "Tidak. Klan Golem Batu memiliki fisik yang sangat istimewa, namun sampai dia sepenuhnya memurnikan hal-hal yang mempengaruhi pikirannya, dia mungkin tidak akan bisa lagi menggunakan teknik pertempuran menelan langit untuk menyerap energi," jawab Yang Ke. Namun sekarang setelah ia mengerti, ia agak memahami mengapa Kaisar Penelan Surga mencapai akhir hayatnya di puncak. Tampaknya bukan hanya praktek menelan segala sesuatu yang menyebabkan orang lain membencinya. Mungkin juga ada perubahan dalam temperamennya. Pikirkanlah seorang seniman bela diri yang begitu kuat, yang terus-menerus memikirkan untuk menelan ini dan itu. Mungkin tidak akan membuat siapapun merasa aman. Terlebih lagi di level Kaisar Penelan Surga, satu-satunya objek yang menjadi minatnya untuk ditelan mungkin adalah Kaisar Agung lainnya. Bahkan untuk mempertahankan diri, Kaisar Agung lainnya harus bergabung untuk melenyapkannya. Saat Yang Ke berpikir, ia tiba-tiba menoleh ke samping, terkejut dan ragu. Apakah dia akan maju? Ia tiba-tiba memperhatikan fluktuasi energi yang tidak biasa datang dari sisi Zhang Roshi. Jelas merupakan tanda bahwa dia akan menerobos. Tanpa perintahnya, Liu Yan mengambil kembali bulu ponik. "Fisik gadis kecil ini agak aneh," kata Liu Yan pelan menatap ke sisi lain. "Sepertinya dia mampu menyerap energi spiritual langit dan bumi secara langsung tanpa memerlukan waktu konversi yang lama." "Fisik?" Yang kemudian kening dan menggelengkan kepalanya. "Fisiknya seharusnya baik-baik saja. Saya sudah meriksanya tadi. Dia hanya memiliki fisik biasa. Namun kekuatan garis keturunan yang tersembunyi di dalam dirinya agak sulit diprediksi. Dinding giok kekosongan hanya bereaksi terhadap Zhang Roshi. Jelas karena dia mewarisi semacam kekuatan garis keturunan dari leluhurnya. Namun Yang Ke tidak tahu kekuatan garis keturunan seperti apa itu. Dan dia juga tidak tahu apa arti reaksi di antara dinding giok kekosongan dan dirinya. Terlepas dari alasannya, kecepatan kultivasi Zhang Roshi agak sulit dipercaya. Sebelumnya, tanpa lingkungan kultivasi yang baik, performanya masih cukup baik. Meskipun kecepatan kultivasinya tidak lambat, itu juga berkat pil sumsum pembersih macan tutul yang diberikan Yang Ke padanya. Ramuan semacam ini dapat memungkinkan setiap seniman bela diri di bawah alam raja kekosongan untuk berkultivasi dan maju dengan sangat cepat. Dan dianggap sebagai ramuan untuk meningkatkan bakat. Namun begitu seorang seniman bela diri maju ke alam raja kekosongan, efek ramuan ini akan hilang. Begitu dia memasuki lautan energi spiritual, seolah-olah semacam batasan di dalam tubuhnya telah hancur. Dengan rakus melahap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya. Ini memungkinkannya untuk melompat ke tingkat ketiga alam raja suci dalam waktu yang sangat singkat. Dan sekarang dia akan menerobos ke alam pengembalian kekosongan. Bagi seorang seniman bela diri untuk menerobos dari alam raja suci ke alam pengembalian kekosongan, hal pertama yang harus dilakukan adalah memadatkan aura mereka sendiri. Yang Ke telah melalui langkah ini sendiri, jadi dia secara alami tahu kesulitan yang terlibat. Karena itu dia dengan cepat menahan nafas dan bersiap untuk mengirim pesan telepati kepada Zhang Roshi. Diam-diam membimbingnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia memenuhi syarat untuk melakukannya. Namun sebelum dia bisa berbicara, wajahnya menunjukkan keheranan. Karena tiba-tiba aura energi yang tak terlihat oleh mata telanjang melonjak dari tubuh Zhang Roshi. Aura itu memadatkan esensi, energi, dan rohnya, mempertahankannya dalam radius 10 kaki. Dia dapat langsung merasakan gerakan apapun dalam jangkauan ini. Aura.
Ekspresi Yang Ke sangat aneh. Zhang Roshi dengan mudah dan tanpa peringatan memadatkan auranya sendiri, bahkan sebelum mencapai alam pengembalian kekosongan. Yang Ke belum pernah mendengar hal luar biasa seperti itu, apalagi mengalaminya. Mata indah Liu Yan juga berbinar terkejut. Langit dipenuhi awan yang berputar-putar dan lautan Qi di bawah ngarai bergejolak. Setelah Zhang Roshi memadatkan auranya, energi langit dan bumi yang diterimanya pun mengalir. Seperti petir di siang bolong, energi langit dan bumi berkumpul menjadi pilar dan menghantam tubuh Zhang Roshi yang rapuh. Dengan erangan bertahan, Zhang Roshi menunjukkan sedikit rasa sakit. Yang Ke dan Liu Yan segera mundur, mengamati dari kejauhan. Tingkat kultivasi mereka saat ini jauh lebih rendah daripada Zhang Roshi. Memasuki jangkauan kemajuan secara gegabah, kemungkinan besar akan mengganggu hukum langit dan bumi, yang menyebabkan konsekuensi yang tak terduga. Kemajuan Zhang Roshi hanya bisa diatasi oleh dirinya sendiri, namun gadis kecil itu selalu tampak rapuh dan lemah. Yang Ke diam-diam khawatir apakah dia bisa berhasil dengan lancar. Sebelum ia menyelesaikan pikirannya, matanya terbelalak saat melihat ke belakang Zhang Roshi. Di belakang gadis kecil itu, sesosok hantu tiba-tiba muncul, halus dan transparan, tampak tidak nyata. Namun hantu itu dengan cepat membesar, berubah menjadi sosok kolosal setinggi beberapa puluh kaki. Ini... Yang Ke tak kuasa menahan diri untuk berseru. Wajah Liu Yan memucat pasi. Entah mengapa ia merasakan ancaman mematikan yang terpancar dari hantu itu. Teror yang mendalam mencengkram hatinya, membuatnya sangat ingin menjauh darinya. Pada saat ini garis besar hantu itu menjadi jelas. Melihatnya, ia menyerupai seorang wanita yang diperbesar berkali-kali, mengenakan baju zirah. Jubahnya berkibar di belakangnya, tangannya terkatup, tertumpu pada gagang pedang raksasa. Wanita itu memiliki sosok yang berlekuk, aura heroik dan rambut yang terurai. Penampilan hantu itu tidak jelas. Hanya garis besar kasar yang terlihat dan bahkan tidak stabil. Terus-menerus terdistorsi tetapi agak mirip dengan Zhang Roshi. Seolah-olah itu adalah proyeksi yang diperbesar dari dirinya yang mengenakan pakaian itu. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.